Bismillah. Ada salah satu ilmu dalam tradisi keislaman namanya ilmu falak. Ilmu falak itu ilmu yang menghitung tentang pergerakan benda-benda langit. Biasanya kita gunakan untuk menentukan arah kiblat, menentukan waktu-waktu sholat. Paling tidak itu ya 7 waktu biasanya. Subuh, syuruk, duha, zuhur, asar, maghrib, isya. Karena kalau imsak itu paten, imsak itu 10 menit sebelum subuh dia paten ya. Lalu juga kita gunakan untuk menentukan menentukan awal bulan, terutama yang paling penting adalah awal Ramadan, awal Syawal dan awal Zulhijjah. Juga biasanya dipakai untuk memprediksi kapan terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari, karena berkaitan dengan adanya anjuran untuk melakukan sholat pada waktu terjadi gerhana bulan atau gerhana matahari. Di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu beberapa kali terjadi gerhana. Memang kalau secara fikih gerhana itu peristiwa alam biasa. Tapi yang perlu kita bayangkan adalah sosiologi orang yang ada di masa itu. Kalau sekarang Pak ada gerhana, itu relatif orang nganggapnya biasa saja, biasa. Anak-anak kecil ramai ada gerhana, bahkan dijual kacamata untuk melihat gerhana dan segala macam. Ini biasa saja, biasa. Tapi coba kita bayangkan bagaimana masyarakat melihat gerhana 1400 tahun yang lalu kira-kira. Ketika listrik belum ada. Kalau sekarang kan orang relatif nggak peduli matahari ada atau enggak, itu nggak peduli. Ya, karena memang sudah tidak nggak kenalan sama matahari, nggak kenal matahari. Dia berangkat kerja ini nggak ada yang perhatikan matahari, nggak ada. Kalau di masa lampau, matahari itu vital sekali. Matahari itu menjadi penanda habisnya waktu subuh. Matahari masih terbit di timur, itu tanda kalau dunia masih baik-baik saja. Karena kalau sampai matahari terbitnya di barat, berarti tandanya udah kiamat, kan gitu kan. Coba Bapak-bapak ada yang kemarin lihat matahari terbit? Ada? Mungkin enggak. Bahkan mataharinya mau ada mau enggak pun enggak peduli gitu. Mau ada mau enggak ya kerja aja gitu kan. Mau ada matahari kayak mau enggak peduli gitu kan. Tapi misalnya nih mendung kemudian enggak ada matahari, ya kita cuek aja, enggak ada masalah gitu, enggak ada masalahnya. Tapi orang dulu saat listrik tidak ada, tiba-tiba kok matahari tidak ada. Itu mikirnya beda, Pak. Iya beda. Pagi-pagi biasanya ketemu dengan matahari, tiba-tiba nggak ada matahari. Dulu saja orang itu untuk menentukan waktu sholat itu lihat matahari. Zuhur, matahari ini sudah bergerak ke arah barat atau belum? Ya. Paling tidak lihat bayangannya. Ya. Maghrib, matahari ini sudah terbenam atau belum? Itu vital itu matahari. Ya. Kalau sekarang kita tidak, yang azan saja nggak tahu mataharinya ada di mana, nggak tahu. Ya. Ente azan zuhur, iya. Emang matahari udah tergelincir, nggak penting, jamnya itu udah jam zuhur. Lah, ada peristiwa gerhana, kalau yang populer itu gerhana matahari ya, gerhana matahari. Kalau gerhana bulan itu ya sering terjadi, relatif sering terjadi gerhana bulan itu.
Tapi kalau gerhana matahari itu memang ada beberapa hitungan, bahkan kadang-kadang bisa ditemui ya per berapa tahun sekali, bisa 30 tahun sekali, bisa berapa tahun atau puluhan tahun sekali bahkan. Itu gerhana matahari itu di masa Rasul kejadiannya itu bareng dengan wafatnya putra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang namanya Ibrahim. Rasul itu kan punya anak 7 dari 2 istri, Jadi katakan misalnya ada beberapa riwayat Rasul menikah 13 kali, sempat menikah 13 kali. 1 istrinya dicerai, 3 istrinya meninggal lebih dulu. Ketika Rasul meninggal itu jandanya Rasul atau Ummul Mukminin itu ada 9 orang. Dari total 12 istri, 13 tapi 1 dicerai. 12 istri yang pernah bersama dengan Rasul itu yang punya anak hanya Sayyidah Khadijah dan Sayyidah Maria Qibtiyah. Dan luar biasanya Rasul itu tidak pernah punya anak laki-laki yang berusia panjang. Jadi Rasul itu punya anak laki-laki 3, 2 dari Khadijah, 1 dari Maria Qibtiyah. Yang pertama nama anak dari Khadijah itu Qasim. Makanya Rasul itu panggilannya Abul Qasim. Ayahnya Qasim, Abul Qasim ya. Karena anak pertama Rasul laki-laki Qasim, usia masih bayi meninggal dunia. Nanti anak bungsu dari Khadijah itu namanya Abdullah, laki-laki. Juga meninggal di usia muda. Nanti Rasul berturut-turut menikah dengan Saudah binti Zam'a, Aisyah binti Abi Bakar, Hafsah binti Umar bin Khattab, Safiyah binti Khuyai. Banyak wanita tidak dijodohkan punya anak sampai kemudian nikah dengan Maria Qibtiyah. Itu bisa punya anak laki-laki dinamakan oleh Rasul Ibrahim. Makanya bapak kalau punya anak laki kok umurnya panjang, itu berarti punya nikmat yang dulu Rasul belum terima nikmat itu. Makanya sebagian ulama itu ada yang nganjurkan kalau punya anak laki-laki kok sampai lebih dari 3 itu, ya salah satunya itu ada yang kasih nama Ahmad atau Muhammad, salah satunya. Hadisnya tidak ada, tapi ulama nganjurkan saja. Jadi kalau punya anak laki-laki itu untuk supaya mengingatkan dia dengan nabinya ya, Ahmad atau Muhammad ya. Sebagian ulama lagi yang lain nanti bilang kalau namain anak dengan nama Ahmad atau Muhammad itu ya, jangan hanya Muhammad saja ya, tambahi Muhammad apa begitu ya. Bebas Muhammad apa. Karena kadang-kadang kita itu suka ngomong-ngomong yang agak ngawur gitu kan ya. Jadi misalnya begini, dia punya anak namanya Muhammad, itu tambahi misalnya apa, Muhammad Khalid atau Muhammad Faisal atau Muhammad apa, supaya nanti kalau misalnya anaknya kok baik, soleh, itu yang disebut nama Muhammadnya. Oh anak saya Muhammad itu ngajinya rajin. Oh anak saya Muhammad itu berbakti sekali. Oh anak saya Muhammad itu anaknya soleh ya. Tapi kalau giliran yang jelek-jelek, jangan Muhammadnya yang dimention, jangan. Oh anak saya Muhammad itu nakalnya minta ampun, jangan Muhammadnya disebut, jangan. Oh anak saya itu Faisal itu nakal sekali orang itu ya. Jadi ditambahi begitu ya. Nah, ketika Rasul punya anak Ibrahim setelah lama tidak punya anak ini lumayan cukup menimbulkan kecemburuan pada istri-istri Nabi yang lain. Sampai nanti mohon maaf menimbulkan beberapa drama rumah tangganya Rasul. Sampai-sampai nanti turun surat
At-tahrim itu at-tahrim. Ya. Lima tuharrimu ma halallahu lak itu ya. Ya karena tadi kan Rasul itu sudah istrinya banyak, lalu kemudian ya, sama-sama nggak punya anak, Rasul nikah lagi kok punya anak. Nah, itu lumayan menimbulkan kecemburuan di kalangan istri Rasul yang lain. Anaknya Nabi Ibrahim ini meninggal dunia kalau tidak salah di usia 1,5 tahun. Meninggalnya subuh. Bismillah. Rasul itu punya kebiasaan kalau habis subuh Rasul nengok anaknya yang namanya Ibrahim setiap hari. Kalau istri Rasul menggilir sesuai jatah. Kalau istri ya. Agak repot nih saya bahas soal jatah menjatah ini ya. Karena bapak kan hanya menggilir satu saja begitu ya. Rasul itu menggilir setiap hari beda. Jadwalnya Rasul berangkat menggilir itu ba'da asar. Jadi misalnya begini. Azan asar itu Rasul pamitan dengan istri yang jatahnya sekarang. Selesai ya, saya menggilir kamu, nanti kamu dapat giliran ya kira-kira 9 hari lagi. Ya, karena kan tadi 9 ya, terakhir kali itu 9. Rasul sholat asar, nanti habis asar, Rasul itu ke jatah istri berikutnya. Ya, bermalam di situ, ya. Nanti subuh pagi itu Rasul biasanya nengok anaknya yang namanya Ibrahim ini subuh. Itu Rasul dikabari Ibrahim sudah payah sekali pagi itu, sudah payah sekali. Sampai kemudian Ibrahim wafat ya. Ketika Nabi datang ke sana, Ibrahim wafat pagi-pagi. Dan di pagi itu terjadi gerhana matahari. Orang-orang yang menyaksikan wafatnya Ibrahim, lalu kemudian melihat ada gerhana matahari, itu menghubung-hubungkan, mengait-ngaitkan kejadian gerhana matahari dengan wafatnya putra Rasul yang namanya Ibrahim. Jadi cocok logi itu dari zaman dulu sudah ada itu. Oh ini gerhana ini pasti gara-gara mataharinya sedih. Sedih karena putranya Rasul yang namanya Ibrahim wafat. Dan Rasul itu menjaga bahwa agama Islam itu dibangun bukan atas dasar cocok logi semacam ini. Kan sering tuh, kadang-kadang kita dengar begitu. Ya. Oh ini nih waktu meninggal nih, itu hujannya luar biasa. Hujan deras. Terus saja itu, sampai selesai pemakaman tuh masih hujan terus. Kalau saya dikabari begitu, jawaban saya sederhana. Ya memang musim hujan. Gitu aja. Atau memang jatahnya hujan. Mau diapain? Memang jatahnya hujan. Kan gak berani dia prediksi bahwa besok nih wafat terus akan hujan gede. Enggak. Ya kayak misalnya malam 1 Suro kemarin itu ada kecelakaan kereta apa ya kalau nggak salah. Malam 1 Suro ini parah itu kecelakaan kereta. Orang itu kan ngomongnya sesudah terjadi kecelakaan kereta. Sebelum kecelakaan kereta kan nggak ada yang ngomong itu, nggak ada. Angker nggak ada yang ngomong begitu, nggak ada. Tapi giliran tuh lihat tuh kereta aja kecelakaan bla 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 bla. Itu menghubung-hubungkan. Buktinya kalau malam takbiran ada kecelakaan ya nggak dihubung-hubungkan itu. Padahal kecelakaannya terjadi kapan saja gitu kan, kapan saja. Maka Rasul kemudian apa? Rasul itu bersabda, kata Rasul, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya bulan dan matahari adalah tanda-tanda dari banyak tanda-tanda kekuasaannya Allah. Layan kasifani, bulan tidak gerhana, matahari tidak gerhana, limauti ahadin wala lihayatihi, hanya karena seseorang itu mati atau hidup. Tidak. Bulan itu dan matahari punya
garis edarnya masing-masing. Matahari itu disebut wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Ya, bahwa apa? Matahari itu beredar pada garisnya. Bulan pun sama, wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim, kan begitu sama. Jadi kalau memang matahari gerhana, bulan gerhana, memang secara astronomi hitungannya gerhana. Sementara yang lain yang tidak tahu berita wafatnya Ibrahim, itu ketika lihat matahari gerhana itu kaget, takut. Biasanya lihat matahari di arah timur ini gelap. Langit tidak mendung, tapi matahari tidak ada. Yang dikhawatirkan satu, kiamat, itu saja. Maka datang pada Rasul kemudian bilang, kita akan sholat gerhana. Sholat gerhana. Sholat gerhana itu dalam riwayat hadis ada beberapa model. Yang paling populer yang sekarang kita lakukan, ini yang paling populer. Bismillah. Yang pertama, sholat gerhana itu ya sholat 2 rakaat biasa. Ya sholat 2 rakaat dengan niat gerhana bulan atau gerhana matahari, diimami oleh 1 orang, ya. Kemudian salam dan khutbah. Sholat 2 rakaat biasa, ya seperti sholat subuh lah, begitu sudah sama. Ya. Ada yang kedua, sholat 2 rakaat, per 1 rakaatnya 2 kali berdiri, per 1 rakaat ya, 2 kali berdiri, 2 kali baca Fatihah, 2 kali ruku. Sujudnya normal ya, 1 rakaat 2 kali jadi. Allahu Akbar, baca Fatihah, baca surat, selesai ruku, Allahu Akbar, ya. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, bangun lagi, Fatihah lagi. Ya, habis ruku tuh bangun Fatihah lagi, surat, ruku, baru kemudian sujud. Ini yang populer ya. Per 1 rakaat 2 kali ruku, 2 kali berdiri, 2 kali baca Fatihah, 2 kali baca surat. Yang ketiga, per 1 rakaat 3 kali ruku. 3 kali ruku. Ya. 3 kali ruku, 3 kali baca Fatihah, 3 kali berdiri. Jadi Allahu Akbar, Fatihah, surat, Allahu Akbar, ruku. Ya. Bangun lagi, Fatihah lagi. Fatihah lagi. Surat lagi, ruku. Bangun lagi, Fatihah lagi. 3 kali. Kalau tadi 2 kali, sekarang 3 kali. Ya. Yang keempat, per 1 rakaat 4 kali ruku. 4 kali ruku. Yang paling maksimal itu ada ya, hadis 1 rakaat 5 kali ruku. 1 rakaat. Kenapa bisa semacam ini? Karena sholat gerhana dilangsungkan selama gerhana. Sementara gerhana itu, kalau gerhana matahari durasinya lama. Karena durasi yang lama itu, maka kemudian apa? Maka kemudian ada model sholat dengan 2 kali ruku, 3 kali ruku, 4 kali ruku, 5 kali ruku per 1 rakaatnya. Cuma riwayat hadis yang paling populer dan yang paling banyak dipakai ya dalam madhab fikih adalah yang nomor 2. 1 rakaat 2 kali ruku, 2 kali baca Fatihah, dan 2 kali berdiri ya. Itu kalau ngikut Nabi itu lama sekali. Kalau ikut Nabi, rakaat pertama Allahu Akbar, Fatihah, habis baca Fatihah baca Al-Baqarah full sampai akhir Al-Baqarah. Lalu kemudian selesai Al-Baqarah, Bapak baca Al-Baqarah biasanya berapa jam? 1 jam lebih ya, 1 jam lebih. Al-Baqarah itu 1 jam lebih. Ruku, tasbihnya 100 kali tasbih. Subhana rabbiyal azim bihamdi, subhana 100 kali tasbih. Bangun lagi, baca Fatihah. Habis Fatihah Ali Imran
full kali 40. Lalu kemudian apa? Ruku 50 kali tasbih. Sujudnya normal, sujud normal apa? Bangun lagi rakaat kedua habis Fatihah An-Nisa, ruku 80 kali tasbih. Bangun lagi baca Fatihah Al-Maidah, kemudian ruku 40 kali tasbih. Jadi kalau kita ikut durasi semacam ini, itu ya kira-kira 3 sampai 4 jam. Salat gerhana itu 3 sampai 4 jam. Makanya saya ketika banyak orang semangat, Ustaz, besok kita sholat gerhana, boleh. Gimana Ustaz? Ya terserah. Mau ikut cara Rasul apa enggak? Boleh Ustaz, boleh. Coba tolong jelasin. Begitu dijelasin, ada cara yang lain enggak? Ada, cara saya bilang ada, cara saya. Kalau ikut cara Rasul ya lama. Tapi kalau kita pakai di masa sekarang itu, kita umumkan misalnya, nanti malam kita akan gerhana dengan model yang paling sempurna yang pernah dicontohkan oleh Rasul. Jamaahnya itu nggak ada, jamaahnya nggak ada. Jamaahnya nggak ada. Maka kemudian apa? Ya yang penting sholatnya agak lebih lama daripada sholat-sholat yang lain. Orang mungkin biasanya sholat 2 rakaat paling lama itu mungkin sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Ya, agak lama sholatnya ya. Atau sholat Jumat lah, sholat Jumat. Biasanya begitu, agak lama ya. Ada kan nggak ada kan? Ada nggak yang pernah nemui Idul Fitri baca Al-Ikhlas? Ada nggak? Nggak ada kan? Atau Jumatan baca Al-Ikhlas? Nggak ada itu, nggak ada. Ya. Nah, kalau orang biasanya sholat sebentar, dihajar sholat yang lama itu ya kapok semua. Ya cari saja surat, ya. Atau misalnya kita baca 1/4 juz misalnya, 1/4 juz ya. Atau kita baca setengah juz ya. Atau baca yang agak lebih lama lah, agak lebih lama ya. Jangan sholat gerhana baca wasyamsi waduhaha, itu kan nanggung, itu belum lama itu. Rasul Al-Baqarah masa mau dibandinginnya wadduha begitu kan ya. Yang agak panjangan dikit, agak panjangan dikit ya. Terserah apa pilih suratnya, terserah apa. Lalu kemudian nanti sesudah apa? Sesudah sholat ada khutbah ya, sama seperti apa? Sholat sunnah yang lain ya. Jadi kalau sholat wajib itu khutbah dulu baru sholat Jumat ya. Tapi kalau yang sunnah sholatnya dulu baru khutbah. Idul Fitri, Idul Adha, gerhana bulan, gerhana matahari, istisqa itu sholatnya dulu baru khutbah. Nah, biasanya apa yang ditekankan? Yang ditekankan biasanya memperbanyak bertasbih kepada Allah. Nah, kita ingatkan bahwa semua makhluk ini yang ada di di alam semesta ini semua ibadah. Semua bertasbih kepada Allah. Maka kemudian gerhana itu adalah fenomena alam yang mestinya bisa mengingatkan orang kembali pada Allah. Sebab kalau mitosnya kan macam-macam, Pak. Mitos itu macam-macam. Kalau Bapak ingat itu sebelum Idul Fitri tahun ini ya, kalau nggak salah itu ada gerhana matahari ya, kalau nggak salah. Sebelum Idul Fitri 1 hari atau 2 hari gitu. Ya. Yang tahun kemarin itu kan. Orang kemudian ngomong, wah biasanya kalau ada gerhana sebelum Idul Fitri itu nanti musim panas tuh panas sekali, musim panasnya lama sekali. Macam-macam lah. Nah, ini kan sebetulnya bertentangan dengan semangat sholat gerhana. Sholat gerhana itu Nabi sudah bilang jangan pernah kaitkan dengan apapun. Ya. Kalau yang di kota-kota ini sebetulnya sudah aman. Orang nganggap gerhana itu ya sebagai peristiwa alam biasa, udah ya, nggak ada istimewanya, tidak ada. Nah. Tapi kalau yang di kampung-kampung kan mungkin mitos-mitos itu masih ada. Orang hamil saat gerhana itu nggak boleh keluar rumah. Kalau keluar rumah nanti
anaknya jadi bule, jadi albino, jadi apa begitu kan. Itu mungkin mitos-mitos yang semacam itu mungkin masih ada. Dan penting, gerhana itu masih sunnah dilakukan ketika gerhananya masih ada, atau ketika gerhananya terlihat. Gerhananya masih ada atau gerhananya terlihat. Kalau gerhananya sudah habis atau kira-kira tidak terlihat, maka kalau dalam mazhab Syafi'i itu tidak sunnah melakukan sholat gerhana, tidak. Biasanya tuh kalau ada gerhana itu Bapak lihat di berita tuh ada tuh, misalnya gerhana matahari sebagian, yang akan bisa melihat adalah wilayah bla 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 bla. Wilayah-wilayah yang bisa melihat itu sunnah melakukan sholat gerhana. Tapi wilayah-wilayah yang tidak melihat itu ya tidak sunnah melakukan sholat gerhana. Nah, saya kasih contoh. Mungkin 4 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu itu ada sholat gerhana, kayaknya 3 tahun yang lalu. Sholat gerhana bulan. Kejadiannya di bulan-bulan begini, bulan-bulan Rajab akhir menjelang Sya'ban. Musimnya juga musim hujan. Musimnya musim hujan. Saya dihubungi oleh salah satu tokoh untuk ngisi khutbah dan sholat gerhana di masjidnya. Saya ditelepon, saya bilang, baik Ustaz, saya bilang saya ada taklim di malam itu. Kalau misalnya saya izin ke masjid yang bersangkutan bisa, nanti saya gerhana di tempat Ustaz. Ya udah baik. Saya minta izin ke masjid tempat saya ngajar di malam Rabu kalau tidak salah. Mereka juga kebetulan bikin sholat gerhana, ya nggak masalah. Nah, diumumkan di Jumat sebelumnya, jadi kan gerhananya malam Rabu. Jumat sebelum diumumkan bahwa akan dilakukan sholat gerhana di masjid ini, bla bla bla. Khatib dan imam saya sudah. Saya itu kemudian iseng ngecek BMKG. Selasa malam Rabu itu potensi hujan atau tidak? Saya cek, saya iseng ngecek itu hari Sabtu atau hari Ahadnya begitu. Saya cek, ternyata BMKG itu ramalan prediksi cuacanya, perakiraan cuaca itu hujan. Hujan sedang gitu. Ahad itu saya telepon. Ustaz, mohon maaf saya itu cek BMKG, kalau Selasa malam Rabu itu hujan. Lu memangnya kenapa? Katanya Ustaz. Ini kalau memang nanti hujan, saya pikir ya nggak usah, karena sudah tidak sunnah lagi. Toh kita tidak melihat gerhana, kata saya. Nggak bisa, kalau bisa tetap bikin, katanya, tetap bikin. Loh gerhananya kan tidak ada, kata saya. Tetap bikinnya itu gimana? Gitu, nggak sunnah. Soalnya kita udah ngumumin. Waduh, jadi gerhananya udah ngikut dia, gitu kan? Karena sudah ngumumin. Saya bilang gini, ya, kasih saya waktu untuk saya berpikir, saya perlu datang apa enggak, saya bilang. Kalau nanti saya temukan ada referensinya bahwa meskipun mendung ataupun gerhana selesai masih sunnah, alhamdulillah, sholat gerhana, saya datang. Tapi kalau kemudian saya tidak temukan itu, saya nggak datang. Tolong Ustaz, usahakan datang aja deh. Dan benar itu jadwalnya habis maghrib, dari jam 4 sore itu udah hujan. Intensitasnya ya lumayan terus menerus ya, dan sedang ya, nggak gerimis tapi nggak deras, tapi sedang. Saya sudah nggak berangkat ini, kata saya. Toh saya udah infokan kalau hujan saya nggak berangkat. Sampai kemudian saya iseng-iseng itu buka-buka lagi, ada nggak sih? Karena kalau dalam fikih Syafi'i itu seperti itu. Ya. Kalau sudah lewat atau sudah terang, sudah nggak ada gerhana, ya lam tuqdo, nggak diqodho, sebab dia punya sebabnya gerhana. Kalau sebabnya tidak wujud, ya tidak.
Sampai saya menemukan satu keterangan memang. Keterangan ini menurut sebagian ulama dipandang tidak sebegitu kuat sebetulnya. Bahwa meskipun mendung itu tetap boleh orang melakukan sholat gerhana disamakan dengan sholat-sholat yang lain. Zuhur misalnya mendung, apa kemudian nggak sholat zuhur? Ya tetap sholat zuhur. Tapi kan nggak kelihatan mataharinya sudah apa? Ya kan bisa diprediksi. Akurasi waktunya ketahuan. Maghrib misalnya mendung, nggak kelihatan matahari terbenamnya. Apa kemudian? Nah, ini pendapat ini dipandang lemah oleh sebagian ulama. Ya. Maghrib itu kan nggak kelihatan mataharinya terbenam atau tidak, tapi kan tetap wajib sholat maghrib. Karena secara waktu sudah maghrib. Ya. Akhirnya saya datang dan tetap sholat gerhana. Dan yang terakhir adalah kalau dalam mazhab Syafi'i gerhana bulan itu kita bacanya itu jahar, terdengar sama makmum, ya. Di makmum itu menyimak bacaannya imam karena sholat yang dilakukan di waktu malam itu kencang. Sementara gerhana matahari, kalau dalam mazhab Syafi'i itu imam bacanya sir, bacanya pelan, baca pelan. Ya. Meskipun boleh dibaca keras, tapi muktamadnya, sunnahnya dibaca pelan. Saya agak susah kalau sholat gerhana matahari dengan durasi waktu yang cukup lama, apalagi sampai 1 rakaat berdirinya 2 kali, baca Fatihah 2 kali, baca suratnya 2 kali. Kalau kemudian kitanya nggak baca kencang itu imam, apa nggak ngelamun itu makmum? Cukup ruku, bangun lagi, ruku lagi itu makmumnya apa nggak tambah bingung gitu kan? Nggak tambah bingung. Iya kalau orang yang sudah belajar itu aman. Kami kalau di pesantren sholat gerhana matahari ya sir. Tapi kira-kira kalau di masyarakat dibaca sir itu saya suka bingungnya begitu. Apa enggak ngelamun full itu selama sholat gerhana itu? Ya. Maka ada ya, menurut mazhab Imam Ahmad itu sholat gerhana matahari maupun gerhana bulan itu ya imam bacanya jahar, imam bacanya keras. Karena sholatnya dilakukan dalam durasi waktu yang cukup lama ya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang masih iskal atau ada yang ingin ditanyakan, tafadhal. Ya silakan. Kalau zaman dulu apakah bisa diprediksi perubahan waktunya atau hanya Bismillahirrahmanirrahim. Sejak masa lampau itu gerhana sudah bisa diprediksi, sudah bisa. Paling hanya diakurasi jam berapa gitu saja. Karena kalau di masa Rasul kan, di masa Rasul itu ilmu falak sudah ada. Meskipun belum secanggih sekarang, tapi ilmu falak sudah ada. Ya. Tapi memang ahli falak itu tidak banyak. Kegiatan falak yang dilakukan di masa Rasul itu ya melihat awal bulan dan akhir bulan itu, menentukan awal puasa sudah ada ya. Untuk gerhana sendiri itu di masa Rasul itu tidak diprediksi, tidak ya. Tapi di masa-masa setelahnya itu ya, ketika keilmuan falak dalam Islam berkembang itu gerhana bisa diprediksi, bisa ya. Ulama-ulama dulu itu dengan rumus-rumus yang sederhana itu sudah memprediksi gerhana untuk jangka waktu 100 tahun, 1000 tahun ya bisa ya. Waktunya relatif akuratan. Paling bedanya, saya pernah pakai hitungan sederhana ya. Itu paling bedanya di menit.
Kapan mulai gerhana, kapan puncak gerhana, akurasinya itu paling di menit saja ya. Tapi kalau di masa sekarang itu dengan kecanggihan teknologi, ya, kan bukan hanya soal hitungan saja, ya, tapi juga kemudian ada pergerakan semu matahari itu kan kemudian bisa kita teropong, bisa kita itu ya pakai software saja kita bisa deteksi gerhana itu ya, sampai 2000 tahun juga bisa. Kita misalnya pakai software yang sederhana ya, kalau saya biasa pakai Stellarium ya. Stellarium ada versi mobile-nya, ada desktopnya. Itu deteksi gerhana buat 1000 tahun itu bisa. Apalagi mohon maaf sekedar nentukan kapan Ramadan, kapan Lebaran, begitu kan? Itu mudah sekali sebetulnya ya, mudah sekali. Tapi kan tetap hitungan itu nanti kita validasi dengan observasi. Maksudnya begini, iya, menurut hitungan malam ini gerhana bulan. Tapi kan kalau mendung kan tidak terlihat, sama saja. Iya, menurut hitungan hari ini bulan lama habis, muncul bulan baru. Tapi kan kalau mendung kemudian nggak kelihatan, begitu ya. Jadi kalau pertanyaannya apakah di masa lampau gerhana itu sudah diprediksi, sudah. Tapi yang terjadi di masa Rasul tidak. Kenapa tidak? Ya, di masa Rasul itu kan memang keilmuan belum berkembang secara masif, belum ya. Bahkan Nabi kan bilang, nahnu ummatun la nakra'u wa la nahsib, kata Rasul kan gitu. Kita ini umat yang awam, kata Rasul kan. Kita nggak banyak yang bisa baca tulis, ya nggak banyak yang bisa baca tulis, dan kami memang tidak ahli di bidang menghitung. Ya. Maksudnya falak, kata Nabi begitu ya. Tapi kemudian keilmuan berkembang dan di masa berikutnya itu sudah lama orang prediksi akan terjadi gerhana tahun sekian gitu. Bapak kalau ngelihat di kalender konvensional, kalender yang itu jarang menyebutkan gerhana bulan, gerhana matahari. Tapi kalau kalender-kalender yang keislaman itu, kalender yang dibikin sama pesantren atau apa, itu pasti menyebutkan nih tanggal sekian terjadi gerhana ya. Mulai gerhana pukul sekian, puncak gerhana pukul sekian. Itu kami kalau bikin kalender itu selalu semacam itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ada pertanyaan yang lain silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah bulan sama matahari adanya di tingkat langit yang beberapa. Mau penjelasannya? Bismillahirrahmanirrahim ya. Adanya bulan dan matahari di tingkat langit yang keberapa itu pertanyaan yang kalau secara falak atau astronomi itu agak susah dijawab. Kenapa agak susah dijawab? Karena nanti itu berkaitan dengan pengertian langit. Apa sih yang dimaksud dengan langit? Pengertian langit. Apakah yang kita lihat biru di atas itu langit atau bukan? Gitu. Apakah yang kita lihat biru di atas itu langit? Kalau yang kita lihat langit itu maksudnya yang ada di atas semesta, itu sampai sekarang agak susah. Karena orang baru nyampe ke bulan, belum nyampe ke matahari, belum nyampe. Meskipun sebagian orang bercanda, kenapa nggak bisa sampai matahari? Ya panas lah, meleleh lah, makanya berangkatnya malam katanya. Karena kalau ini kan bercandaannya, makanya berangkatnya malam kan. Kalau berangkatnya malam kan nggak meleleh ya. Kalau secara dalam tafsir itu ada satu studi yang namanya Israiliyat. Israiliyat itu informasi dari umat-umat terdahulu yang kadang-kadang dimasukkan dalam kajian tafsir. Ini dulu ceritanya begini loh. Contoh misalnya dalam surat Al-Kahfi itu kan tidak menyebut namanya siapa yang ditemui Nabi Musa itu siapa.
Detailnya semacam apa? Itu nanti kadang-kadang didapat dari cerita-cerita umat terdahulu. Zulkarnain itu detailnya bagaimana? Itu didapat dari cerita umat. Nah, dalam kajian Israiliyat itu kadang ditemukan tuh. Langit itu terdiri dari berapa apa? Ya, selama ini kan kita ada kata-kata 7 lapis langit ada ya. Was samawati sab'a ya. Ada 7 lapis langit itu. Itu 7 lapis langit itu sampai sekarang ulama beda pendapat. Apakah benar langit itu 7 lapis atau orang Arab itu di masa lalu kalau nyebut banyak itu maksimal 7. Wih, gimana itu? Banyak sekali itu. Surga itu gimana? Surga itu ada banyak. Berapa? 7 surga itu. Neraka itu banyak. Jadi surga itu ya 7, neraka ya 7, lapisan bumi ya 7, lapisan langit ya macam-macam 7 ya. Jadi angka 7 itu sebetulnya adalah hanya menyatakan bahwa itu banyak ya, tidak spesifik 7 ya. Kalau di kita mungkin 1000 begitu kan. Banyak itu pintunya, pintu 1000 lah misalnya gitu kan. Padahal mungkin ya belum pernah ada yang ngitung benar-benar 1000 apa enggak gitu kan ya kan. Untuk menunjukkan banyak kan kira-kira begitu ya. Nah, itu ada keterangan bahwa bulan ada di langit kedua misalnya, lalu kemudian matahari ada di langit ketiga misalnya. Tapi sifatnya keterangan. Artinya apa? Artinya ayat Qur'annya tidak ada. Dan kemudian hadisnya juga yang kuat tidak ada. Maka kemudian tidak bisa kita sebut bulan ada langit sekian Banyak orang yang ketika ada pendaratan manusia di bulan tuh nggak percaya. Karena tadi nggak mungkin lah sampai bulan, nggak mungkin. Nah, bulan itu kan di langit yang kedua. Sementara Nabi saja waktu Isra Mi'raj itu masuk langit yang pertama, itu kan dikunciin pintunya itu kan, gitu kan. Coba deh baca kisah-kisah Isra Mi'raj itu kan. Nabi naik ke langit 1 itu izin dulu itu. Siapa yang datang ini? Nabi bla bla bla, dibukain pintu. Naik lagi langit kedua ini. Ini hadisnya ada ya. Meskipun juga detail hadis tidak sebegitu kuat, tidak sebegitu kuat. Akhirnya karena mandang hadis ini orang tidak percaya ada pendaratan manusia di bulan. Enggak mungkin. Kalau bulan tuh di langit yang kedua, gimana dia minta izin sama malaikatnya itu? Dibukain pintunya gimana? Itu kan. Nah, jadi bulan ada di langit keberapa itu kalau secara agama itu ya tidak ada dalil atau penjelasannya. Ada yang artiin misalnya langit yang 7, bumi yang 7 itu berkaitan dengan planet. Planet itu banyak sekali. Yang kita ketahui kan hanya baru dalam gugusan Bima Sakti ini saja. Di atasnya gugusan Bima Sakti itu masih banyak lagi gugusan planet yang lain gitu kan ya. Maka tadi kalau secara astronomi itu pengertian langit itu belum undefined gitu kan. Harus dipastikan dulu yang dimaksud itu apa. Sebab kata-kata atas kadang-kadang disebut langit. Jadi kalau secara Al-Quran, secara hadis, belum ada hadis ataupun tidak ada ayat yang secara spesifik menyebut ada di mana. Al-Quran hanya menyebut matahari beredar pada orbitnya, wasyamsu tajri li mustaqarril laha, dan bulan itu mempunyai manazil, ada buruj-burujnya. Makanya kalau matahari kan tetap dari pagi sampai sore buletannya sama itu saja. Tapi kalau bulan ini kan ada manazilnya. Malam pertama, kedua sampai malam 15 kelihatan bentuknya beda. Bulan sabit, separuh sampai purnama itu begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ada pertanyaan ya tadi?
Agak sensitif bahasnya sekarang karena lagi ramai. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim ya. Nabi tidak punya anak laki-laki, tidak punya. Ya. Generasi laki-laki itu baru ada dari anaknya Nabi Fatimah, Hasan dan Husain. Fatimah itu punya 3 anak, punya 6 anak, 3 laki-laki. 3 laki-laki itu Hasan, Husain, dan Muhsin. Muhsin ini meninggal di usia kecil. Hasan dan Husain itu disebut oleh Nabi sebagai anaknya. Ini anakku, kata Nabi. Jadi keturunannya Rasul itu berasal dari garisnya Hasan dan Husain. Ya, berasal dari garisnya Hasan dan Husain. Tapi tetap nanti kalau binnya ya Hasan ya bin Ali bin Abi Thalib, Husain ya bin Ali bin Abi Thalib. Tapi Rasul nyebut ini adalah anakku, kata Rasul kan gitu. Oke. Nah. Keturunan mereka itu terjaga. Karena apa? Karena sejak masa lampau memang dimuliakan oleh umat. Ya karena kita memang diajarkan untuk mencintai keluarga Nabi. Mencintai bahwa kita mencintai Nabi, kita cintai keluarganya. Nah, sholawat pun kita sebutkan. Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali, kan begitu kita sebut keluarganya Rasul. Bukan kemudian mencintai dalam tahap pengkultusan atau tahap berlebihan. Bukan juga kemudian menganggap bahwa ini adalah pemilik kunci surga atau apa ya? Ya bukan. Ya. Habaib itu atau Habib itu istilah Hadramaut. Jadi kalau di Mesir itu ya nggak ada Habib, nggak ada. Adanya ya Sayyid, begitu ya, adanya Sayyid. Jadi Habib itu istilah khas Hadramaut untuk keturunan Rasul melalui jalur Ba'alwi. Alwi ini bin Ubaidillah atau Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali al-Uraidi bin Ja'far as-Sadiq bin Muhammad al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ya. Saya hafal karena saya tinggal di Tarim dulu. Ya. Saya S1 ambil di Tarim. Ya. Di ibarat katanya ya di tempatnya sekali para habaib itu ada. Ya. Kalaupun sekarang ada yang menggugat kesahihan nasab mereka, kalaupun ada, ya, dengan alasan bahwa tidak ditemukan bukti sezaman atau apa, itu sebagai sebuah kepercayaan, silakan saja, orang mau percaya mau enggak silakan saja. Tapi kalau saya percaya bahwa nasab mereka itu benar. Karena kalau saya sederhana, Pak. Bapak misalnya ketemu sama orang. Dari mana? Dari sini. Oh, kampung mana? Kampung sini. Anaknya siapa? Anaknya Pak ini. Kira-kira infonya bisa kita terima apa tidak? Bisa. Masa kemudian kita tanya, kakaknya mana? Kan tidak kan? Kakaknya mana gitu kan? Akte kelahirannya mana? Kan tidak kan? Tidak. Misalnya mohon maaf, ada orang datang ke masjid, kemudian menyerahkan sejumlah jariah uang yang nanti minta dibacakan Fatihah atau apa untuk orang tuanya di waktu Jumat, itu umum ya di banyak masjid ya. Nanti sedekah jariyahnya adalah untuk almarhum ayah saya. Nama ayahnya siapa? Sudah. Kan kita hanya catat nama ayahnya. Apa kita minta kakaknya mana? Ada nggak? Aktenya mana? Kan tidak. Bahkan sekarang kita bikin kakak dan kita bikin akte kan tidak melalui proses pengadilan. Tidak. Bapak lahir, istri lahir anak, kemudian bikin akte, bikin kakak.
itu hanya dimintai surat keterangan dari rumah sakit saja, kan gitu. Bagaimana kalau dia lahirnya nggak di rumah sakit? Ya sudah, RT RW cukup itu. Nggak lantas diminta mana videonya waktu lahiran, kan tidak ada. Tidak ada. Nabi itu setiap kali orang datang ditanya dari kabilah mana? Kalian dari kabilah mana? Dari kabilah sini. Ya sudah, Nabi percaya. Nabi nggak bertanya. Ya. Bahwa tidak ada catatan kitab sezaman yang menjelaskan mereka, ya memang tidak semua hal tercatat. Misalnya, orang tua kita tidak punya akte kelahiran. Apakah berarti orang tua kita bukan anak dari kakek kita? Catatan itu hanya semacam dokumen. Jadi kalau buat saya ya, ini saya ya, kalau Bapak mau pilih siapa ya suka-suka, itu kepercayaan kan. Kalau saya percaya. Kalau saya itu tinggal 4 tahun lebih lah ditarik. Jadi yang disebut sosok Ubaidillah sebagai sosok ahistoris, sosok fiktif lah. Ya sebetulnya karena yang menggugat gak pernah nyampe ke sana saja. Masjid yang didirikan oleh Imam Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir, masjidnya sampai sekarang masih ada. Masjidnya masih ada. Ya. Masjidnya masih ada. Makamnya Ahmad bin Isa sampai sekarang masih ada. Ya kan lucu. Kita menggugat nasab orang, kitanya di Indonesia, sementara mereka aslinya orang penelitian itu, kalau lapangan ya datanglah kan gitu. Anda meneliti misalnya kasus kerusuhan Sampit begitu kan. Kalau pengen penelitian yang mendalam ya datang ke Sampit kan gitu, datang ke Sampit. Ya. Misalnya saya mau meneliti penelitian lapangan begitu kan. Tiba-tiba saya hanya modal di internet saja, bla bla, sudah banyak datang. Ya kalau saya jadi dosen pembimbingnya sudah saya nggak terima itu, enggak lah. Anda pernah ke sana atau tidak? Pernah wawancara dengan berapa orang begitu kan ya. Sebab kalau dokumen, ada dokumen yang sudah kita baca, ada dokumen yang mungkin belum kita baca, patokannya begitu ya. Nah, tapi tadi juga tidak harus juga kemudian ada kultus berlebihan. Sebetulnya kan masalahnya sederhana. Kalau saya pikir itu ya, ketika ada satu hal-hal yang sifatnya berlebihan itu nanti kemudian timbul apalagi tahunnya tahun politik tuh ya. Jadi kemudian jadi makin panas kemana-mana ya. Jadi kalau secara sederhana tadi ya bahwa Habib itu dan di Yamannya yang disebut Habib itu itu yang biasanya sudah sepuh atau yang memang layak dijadikan teladan biasanya. Jadi saya punya banyak, saya itu teman sekelas itu ya hampir 80% tuh Habib semuanya. Tapi saya panggilnya ya nggak ada yang saya panggil Habib, ya nggak ada ya. Ya saya panggilnya ya Abdullah bil Faqih, saya panggilnya Salim Al Haddar, saya nggak ada. Maka saya juga agak aneh itu kok Indonesia kok dipanggilnya Habib semua gitu kan. Kalau yang di Yaman itu yang dipanggil Habib itu ya yang sepuh-sepuh biasanya atau yang dijadikan teladan gitu kan. Karena Habib itu kan bahasa kita orang yang dicintai, itu Habib itu patokannya kan begitu. Ini kadang-kadang dari lahir udah dipanggilnya Habib gitu. Ini enggak. Jadi Habib itu panggilan orang-orang yang ada di Hadramaut secara umum. Dan panggilan ini panggilan baru. Maksudnya kira-kira baru 400 tahun. Sebelum itu ya orang pertama yang dipanggil Habib itu Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Itu yang bikin Ratibul Haddad itu orang pertama. Artinya sebelum masa beliau itu biasanya dipanggilnya Syekh saja ya. Jadi tidak semua yang di Yaman itu yang keturunan Nabi tidak semuanya kita panggil Habib, tidak. Yang kita panggil Habib itu ya yang memang sepuh atau biasanya kita jadikan teladan. Saya biasa di sana itu kan kalau penduduk populasi itu mungkin 40-60 lah. 40% itu ya Ahlul Bait, 40%.
Jadi kita kalau naik taksi itu ya supir taksinya itu ya Habib. Kita beli sayur ya tukang sayurnya ya Habib. Kita ya tukang masak saya itu ya Habib. Yang jaga asrama itu ya Habib. Tapi kita panggilnya ya biasa, panggilnya ya Amu. Amu itu kalau di kita berarti ya paman gitu saja ya. Jadi yang dipanggil Habib itu ya memang sepuh atau teladan atau yang ilmunya memang banyak, itu yang kita panggil Habib begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ada pertanyaan yang lain? Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke hadis kelahiran tadi. Saya mau tanya, kalau dalam keadaan tertentu itu bolehkah kita melakukan sholat gerhana itu sendiri? Misalkan saya lagi berada di lingkungan muslim bisa begitu. Terus seandainya boleh, bagaimana dengan lebatnya? Terima kasih saya. Bismillahirrahmanirrahim. Salat Idul Fitri, Idul Adha, gerhana bulan, gerhana matahari, salat istisqa bisa dilakukan sendiri, bisa. Misalnya nih, Bapak lagi lebaran di kapal misalnya, ikut misalnya. Ada saya punya jamaah itu ABK, anak buah kapal yang teman-temannya itu ya non muslim. Ini kita berada di perairan negara ini yang kira-kira Idul Fitrinya ya hari ini. Ya sudah, kamu sholat Id. Jadi sholat Id sendirian bisa, sholat gerhana sendirian, tata caranya sama. Cuma kalau sendirian nggak pakai khutbah Pak, nggak pakai. Jadi sholatnya saja. Kalau sudah lebih dari satu orang, kalau berjamaah sunnah khutbah. Nanti aneh dia yang sholat sendiri, dia khutbah sendiri gitu kan. Jangan-jangan juga dia doa. Ya cukup dia sholatnya saja. Kalau sendirian sholatnya saja. Tapi kalau sudah ada imam dan makmum, maka ada sholat dan ada khutbah begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan yang lain, sama-sama kita tutup dengan doa. Sebelum doa kita istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala zanfatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadri wa miqdarihi al azim. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu 'abiduka riqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. Allahumma ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawiya kulli dha'if wa ya ma'mana kulli makhib. Yassir alaina kulla asir fataysirul asiri alaika yassir. Allahumma ya man la yahtaju lal bayani wat tafsir hajatuna ilaika katsir wa anta alimun bi basir wa khabir. Allahumma barik lana fi rajabi wa sya'ban wa ballighna ramadan bi ridha wal afi wal qabuli wal ghufran wa'inna as-siyami wal qiyam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.